Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Karena kami mengenal Engkau satu-satunya Allah pembuat mujizat. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau membawa kami di dalam jalan-jalan kemenangan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami kuasa dan otoritas Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami lebih dari pemenang. Karena Engkau Tuhan yang sudah mati tersalib bagi kami. Darah-Mu adalah segala-galanya Tuhan. Kemenangan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan. Kami minta Engkau berikan kepada kami perkataan-perkataan kesaksian. Karuniakan kepada kami iman Tuhan, untuk kami boleh tidak sekedar tahu, tapi kami mempraktekannya, kami memperkatakannya Tuhan. Karena Engkau Tuhan memberikan kepada kami Tuhan kesaksian Yesus itu kepada setiap kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan share judulnya ini, Jalan Tuhan versus Jalan Setan. Sebenarnya saya ini belajar, kita tahu ya bahwa jalan Tuhan satu-satunya adalah iman. Jalan setan untuk masuk kepada kita adalah ketakutan. Dan kita tahu setiap kita pernah mengalami apa yang namanya takut gitu ya. Takut dalam banyak hal. Ya, ada yang takutannya kelihatan, ada yang enggak. Tapi jujur saya juga termasuk orang yang boleh dikatakan pernah mengalami ketakutannya. Kita tahu di seluruh dunia sedang mengalir banyak hal yang negatif. Dan kalau kita lihat dunia ini tidak menuju ke hal-hal yang positif. Menurun dan menuju kehancuran. Karena kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kalau kita memiliki keinginan, semua orang pasti punya keinginan dalam hidup ini ya. Kita harus lihat keinginan kita ini berasal dari daging, tidak pernah bisa dipuaskan. Dan kita tahu bahwa kita hanya menginginkan harusnya perkara-perkara yang ilahi, yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dan kita menginginkan perkara-perkara yang dari surga. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa mencapai yang perkara-perkara yang tidak kelihatan yang ilahi itu adalah dengan jalan iman, jalan Tuhan. Kalau kita kan tanpa kita sadari, kita nih setiap kali suka membicarakan ketakutan kita. Lalu ngobrol juga tanpa kita sadari kita sudah menyelipkan ketakutan kita. Nah, kita tahu bahwa ketakutan itu adalah musuh iman. Setiap hari juga ada ketakutan menyertai gitu tuh. Tapi kita punya iman sebagai anak Allah. Nah, kalau kita lihat, kita sebagai anak-anak Tuhan itu, kita kan merupakan orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Nah, orang yang dilahirkan kembali adalah ciptaan baru. Itu rohnya diperbaharui. Rohnya itu yang diperbaharui. Di dalam, saya loncat dulu ya, Roma 8 ayat 15. Minta yang terakhir. Roma 8 ayat 15 berkata begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Nah, kita lihat roh perbudakan. Kita diperbudak oleh apa? Jangan sampai kita diperbudak oleh keinginan kita terus-menerus. Kalau kita diperbudak dan kita melakukannya, itu kita terima roh perbudakan. Nah, roh perbudakan itu membuat kita menjadi takut karena kita kepengenan ini gitu ya. Aduh, nanti kalau tidak tercapai gimana? Kepengen ini. Yang paling gampang itu misal roh perbudakannya. Saya suka makan minyak yang mengandung minyak. Saya suka makan kaki 4. Nah, mulai mikir, aduh terlalu banyak, bagaimana caranya? Dan tanpa sadar kita ngomong, iya ya minyak ya, aduh nanti kalau ini bagaimana, kalau ini. Itu belum terjadi, tapi kita nih mengucapkan seolah-olah sudah terjadi. Ada orang yang seperti ini, wah sekarang musimnya lagi nggak bener,
Bukan nggak benar, musimnya lagi nggak karuan gitu ya, nggak bisa diprediksi gitu ya. Bentar lagi musim hujan. Memang sedia payung sebelum hujan, tapi jangan sedia obat begitu banyak seperti rumah jadiin apotek gitu ya. karena ini buat sedia obat ini ya, vitamin mah oke lah, tapi obat tuh ya obat ini. Ada orang-orang yang seperti itu saudara. Nah kita ini sudah terima Tuhan Yesus, roh kita, roh manusia kita yang sudah diperbarui kan punya Yesus. Nah, roh manusia yang sudah diperbarui itu tidak dapat menghasilkan ketakutan. Karena roh Yesus kan yang di dalam kita kan. Karena roh Yesus. Tapi kita nih masih bisa nerima ketakutan. Karena apa? Karena kita dengar ini, dengar itu. Banyak sekali yang dengar. Kemarinnya saya dengar gini saudara. Yang punya anak remaja. Dengar gini. Anak remaja itu sedang mencari jati diri mereka kan. Mereka itu hobinya lihat YouTube. Nah YouTube itu ada permain games, ada mainan games itu begini main gamesnya. Kalau saya jadi pria, kalau saya jadi wanita, bagaimana gitu tuh. Nah itu mempengaruhi pikiran, masukkan ke pikiran anak-anak. Lama-lama anak-anak itu senang main, akhirnya mereka ya yang ngerti sendiri lah pokoknya. Akhirnya mereka sangat terpengaruh dan ingin menjadi seperti yang diperankannya. Seperti itu. Saya jujur, saya juga kalau lagi kecil, lagi remaja lah, saya kalau nonton film silat, ya silat lah pokoknya. Kalau ada pahlawan wanita, saya senang. Soalnya saya bukan orang seperti itu. Saya mau jadi seperti dia gitu. Saya bisa memainkan pedang apa gitu. Seperti itu. Nah, anak-anak zaman sekarang lebih canggih lagi. Mereka pakai YouTube dan mereka dipengaruhi sangat banyak ya. Jadi kita ini memang bisa menerima ketakutan. Tetapi kita ini, roh kita ini tidak dapat menghasilkan ketakutan karena ada Yesus. Tapi kita bisa menerima. Jadi hati-hati dengan kita mendengar, hati-hati kita melihat. Kita masuk, itu askes masuk ya. Karena kita tahu ketakutan itu bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan sama sekali. Nah kalau kita berpikir, kita ngomong, kita bertindak karena takut gitu ya. Nah kekuatan ketakutan itu akan bekerja. Gini, misalnya gini, saya takut nanti, misalnya, ya jujur saja, saya takut misalnya suasana sepi, suasana gelap. Nah saya kalau mau bertindak, berpikir, terus mulai gimana gitu ya, kemudian ketakutan itu bekerja. Mau tidak mau gini, merinding bulu kuduku, berdiri bulu kuduku. Saya berdoa dengan seseorang. Nah, saya berjalan bersama dia gitu ya. Saya doa, kita berbahasa roh. Tiba-tiba kawan saya itu bersuara lebih keras daripada saya. Lebih keras daripada saya. Dan saya tahu something mungkin. Jadi saya cukup juga membuat saya berpikir, tapi saya ingat saya ditetapkan oleh Tuhan. Kalau semua orang jadi penakut, kalau semua orang tidak mau jadi pasukan, siapa yang mau berdiri buat masa, buat kota, buat tempat ya. Nah, jadi kita nih harus punya keberanian ilahi. Takut boleh sewaktu-waktu, tapi kita harus lebih berani. Yang di dalam kita lebih besar, kita harus lebih berani ya. Kita harus bisa menghentikan apa yang ketakutan itu yang membuat roh kita, yang membuat jiwa dan tubuh kita menjadi merasakan yang ketakutannya. Nah, kalau Ibrani lihat Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1.
Semua hafal sebenarnya sih. Tapi biar kita lihat aja ya. Tuh, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman. Jadi kita punya bahannya nih, bahan dasarnya kita nih, iman. Kita mengharapkan apa? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau bahan dasarnya itu kita punya iman, kita membutuhkan sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan kan belum kita lihat kan, yang belum kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, bahan yang ada pada kita ini mau ambil sesuatu yang belum kelihatan, kita ambil. Kita mau ambil dan kita mau supaya yang tidak kelihatan itu menjadi nyata. Itu dengan iman. Jadi kalau rema, kita dapat rema nih ya. Kamu akan dibawa ke ujung dunia, misalnya ya. Kita roh nih, yang nangkep roh, jangan otak. Roh kita ya, yang nangkep. Di roh kita tertanam, aku akan dibawa oleh Tuhan ke ujung dunia. Aku akan ke ujung dunia, aku akan memberitakan. Ujung dunianya bukan keliling dunia, ke ujung dunia, ke ujung sana yang membutuhkan Injil gitu ya. Jadi kita ini tahu firman itu. Oh Tuhan, rohku nangkep iman. Nah, aku berharap terjadi seperti yang Kau mau, aku ambil. Nah, aku ambil dan aku percaya Tuhan itu akan terjadi. Nah, kita ambil itu dengan iman dan akan terbukti. Apa yang belum kita lihat menjadi kita lihat. Jadi ada kuasa pencipta, ada kuasa menciptakan. Jadi iman itu merupakan kekuatan untuk menjangkau, ya, kekuatan untuk menjangkau kebutuhan kita, semua kebutuhan kita, kesembuhan, kelepasan, kemakmuran, kecukupan dalam segala sesuatu, kebutuhan ya, kebutuhan. Kita di alam roh, di perbendaharaannya Tuhan kita ambil. Sebab segala sesuatu yang Tuhan janjikan itu belum bisa dilihat oleh mata kita. Tapi kita mau ambil, yaitu dengan iman. Ingat, dasarnya itu bahannya harus iman. Jadi kalau orang tidak punya iman, ya bagaimana ya? Makanya harus lebih banyak mendengar firman supaya iman ini tumbuh. Ambil, kesembuhan ambil, kelepasan ambil. Keterikatan kita mau merdeka ambil, karena itu sudah paketnya Tuhan. Tuhan datang untuk memberikan hidup, hidup itu berkelimpahan. Apa itu hidup? Hidup itu tidak mati. Kalau hidup itu mati tidak bisa bergerak, terikat. Nah, kita mau hidup, kita mau merdeka, mau apa? Nah, kita nih menerima yang dari Tuhan. Nah, sekarang kalau kita menerima dari Tuhan, kita harus punya iman. Kita mau membawa semua janji-janji Tuhan jadi kenyataan buat hidup kita. Punya iman, jangan sekedar ikut-ikutan, kita klaim, tapi di sininya kosong. Kitanya tidak punya iman untuk langkah. Ya, kita harus banyak belajar ya. Nah, iman itu kekuatan rohani, kekuatan yang gak terlihat ya. Iman itu mengaktifkan Tuhan untuk bekerja. Tanpa iman, Tuhan mau lihat zaman akhir di akhir nanti Tuhan kan berkata, apakah aku masih melihat ada iman di bumi? Enggak. Karena manusia mungkin ya di akhir-akhir zaman, karena dunia sedang menuju kepada kehancuran, mungkin manusia lebih banyak melihat fakta, dengar, takut itu musuh iman enggak ada. Hati-hati. Karena Tuhan berkata, adakah aku menjumpai iman di bumi? Ya, hati-hati. Ya. Nah, iman itu mengaktifkan Tuhan untuk membangun hidup kita, membangun hidup manusia roh kita, dan menumbuhkan akan pengenalan kita akan Tuhan. Nah, kebalikannya itu ketakutan. Ketakutan malah ketakutan itu ya mengaktifkan setan yang dapat melumpuhkan pikiran dan bikin jantung deg-degan. Orang kalau takut kan pasti jantungnya lebih kencang berdetak. Kan orang kalau takutnya begitu takut, aduh mau ke sana. Pikirannya kan udah takut dulu. Saya tidak mau lewat lantai kuning. Saya tidak mau lewat lantai kuning. Takut. Nah, sudah menguasai kita. Jadi kita ini pikiran kitanya sudah lumpuh, udahlah muter saja jalannya gitu ya, muter saja jalan, dan jantung udah deg-degan, kalau sudah itu masuk bebas gitu, seperti itu ya. Itu cara
ketakutan bekerja. Jadi setan itu diaktifkan karena ketakutan kita. Nah, kalau kita lihat cara bekerja iman dan ketakutan itu sama. Setan itu mencuri. Coba kalau kita lihat di Roma 10 ayat 17. Ini pinter orang yang bikin. Kalau saya sih nggak bisa bikin begini-beginian. Roma 10 ayat 17 begini. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus. Dengar. Jadi kalau kita cuma tidak dengar, nah imannya bagaimana bisa tumbuh? Makanya kalau berdoa kita bersuara, misal doa keliling ya, doa keliling. Kita nih bersuara, setiap langkahku Tuhan, Engkau berikan kepadaku tempat ini. Kami taburkan minyak, minyaknya apa disebutkan? Kami taburkan darah, kami taburkan tepung, kami taburkan tepung, kami taburkan. Ini disebut, jangan diem aja. Perkataan. Itu kita nabur kalau perkataan. Nabur, tabur seperti itu. Dan itu menimbulkan iman di kita. Menang. Aku hadirkan terang, aku terapkan darah Yesus. Aku mau terang, tidak ada kegelapan di tempat ini. Semua menyingkir. Diperkatakan. Jadi kuping kita dengar, jadi ketakutan itu harus menyingkir. Nah, kalau ketakutan timbul dari mendengarkan kata-kata dunia, dusta setan. Coba kalau saudara lihat, dengar pemerintah begini, takut. Ingat, apa yang takut langsung kamu harus doakan. Firmannya apa? Lepaskan panah-panah itu ya. Terus dusta setan. Nah, setan kan suka berdusta kan? Dia datang untuk mencuri damai sejahtera kita, untuk membunuh kita, dan lama-lama kita dibinasakan. Misal setan ngomong gini, Tuhan tidak akan mengampuni kamu. Kamu berkali-kali berbuat dosa. Nah, kita harus punya firman untuk itu. Tutup mulutmu setan. Aku sudah dibenarkan, aku sudah mengaku dosa, aku sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kalau setan ngomong lagi, kamu tidak pergi ke ibadah. Buat apa pergi ibadah? Tetap aja kamu berdosa. Tidak bisa. Tuhan datang memanggil aku. Supaya aku ini yang letih lesu berbeban berat, aku datang kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi kelegaan. Jadi kita nih harus punya firman. Harus punya panah-panah yang kita ucapkan. Jadi kalau setan mendustai kita, paling gampang setan kalau mendustai kita, kita belajar ngomong bumerang, balik ke kamu sendiri. Pokoknya aku gak mau terima yang dari si jahat gitu ya. Nah, terus iman, di sini dikatakan iman dikembangkan dengan merenungkan firman Tuhan. Nah, sekarang kalau ketakutan juga bisa berkembang. Malahan merenungkan apa yang dusta setan katakan. Kamu tidak mungkin sembuh. Kamu tidak mungkin bisa bebas. Kamu tidak mungkin ini, tidak mungkin ini. Nah, itu kalau lebih parahnya lagi, kita kadang-kadang ketakutan itu lebih berkuasa. Buat kita yang kurang firman itu lebih berkuasa. Kita lalu bertindak, iya ya. Udahlah saya pergi, misalnya saya perginya ke psikologi, padahal sudah benar perginya datang kepada Tuhan, belajar firman Tuhan. Psikologi karena saya terus-menerus cemas. Disangkanya psikiater itu disangkanya bisa untuk menyembuhkan, ya sementara, tapi tidak sampai tuntas. Nah, kita harus perhatikan baik-baik ya. Terus kita tuh seringkali kita nih mengucapkan hal-hal yang belum terjadi karena kita takut seperti telah terjadi. Kalau saya suka gini tuh, aduh, kalau itu ya naik kendaraan, saya jujur saya nggak bisa drive, tapi kalau lagi di drive-in orang lain, saya tuh mulutnya ngat ngomong gitu tuh ya. Aduh, hati-hati, itu di kanan. Saya sering seperti itu, saudara. Takut sendiri. Nanti kalau akhirnya saya ngomong begini, mending kalau ngomong hati-hati aja. Saya tuh suka ngomong gini, soalnya saya tuh tidak mau berurusan dengan orang-orang seperti itu gitu. Sering ngomong seolah-olah udah terjadi. Mestinya saya nggak usah ngomong kayak gitu. Tapi saya ngomong gitu. Nah, itu kurang baik ya. Saya ngaku hal itu ya.
Nanti seandainya nanti kalau ada apa-apa bagaimana, nanti bagaimana. Seperti itu saudara, seperti itu ya. Itu setan perlu begitu ya. Nah terus kita harus senantiasa ingat bahwa tidak perlu bertindak berdasarkan ketakutan. Ibu Ina lagi hari Selasa kan ngomong waktu ada kejadian tahun 98. Bertindak berdasarkan ketakutan, pergilah kemana-mana. Pergi ke satu tempat gitu ya, pergi ke satu tempat gitu ya. Nah terus seringkali kita ngobrol ketemu orang, kita membicarakan ketakutan kita, membicarakan ketakutan kita. Nah kita harus senantiasa ingat, jangan memberi kesempatan kepada iblis, jangan memberikan kesempatan pada setan untuk masuk di dalam hidup kita karena kita membuka celah, karena takutnya itu berlebihan gitu ya. Nah kita harus gunakan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak mau mendengarkan engkau, aku tidak mau mendengarkan engkau. Seperti itu kita harus belajar gitu ya. Terus kalau kita ingat, saya nggak usah baca ya. Saudara ingat kan waktu Petrus berjalan di atas air. Nah waktu Petrus berjalan di atas air itu kan secara supranatural. Nah Petrus itu berjalan di atas firman karena Yesus berkata datanglah. Jadi karena ada firman dia datang. Itu karena iman. Nah tapi ketika Petrus mulai merasakan ketakutan, ketakutannya lebih menguasai daripada iman yang tadi. Mulailah goyang dan dia kakinya termasuk basah. Saya bilang kakinya basah ya, karena takut gitu ya. Jadi ketakutan itu datang menguasai keberadaan kita. Ketakutan datang menguasai keberadaan kita. Suami saya waktu sakit, ketika dibilang sama dokternya gitu ya, ini pankreas, langsung ketakutannya datang. Ketakutannya datang itu lalu dia berpikir jangan-jangan seperti mamahnya, jangan-jangan ini apa gitu tuh. Mulailah dia. Tapi puji nama Tuhan, tiba-tiba datang firman gitu ya. Tiba-tiba datang firman, maksudnya tiba-tiba dia mendengar firman bahwa semua sudah ditanggung di atas kayu salib, tiba-tiba menjadi rema dan dia hatinya besar. Dan puji nama Tuhan, Tuhan kasih jalan gitu ya buat suami saya gitu ya. Bersyukur sekali ya. Jadi kita ini harus senantiasa mengambil firman iman dan menggunakannya sebagai pedang untuk memerangi setan. Jadi manusia siapapun juga harus jadi pasukan Tuhan. Karena mau tidak mau dunia ini kita tuh perang. Walaupun bukan perang yang seperti gimana gitu tuh, tapi dalam hidup pribadi kita nih harus gunakan firman, harus gunakan perisai kita, iman. Kita harus tahu bahwa ada panah-panah api yang diberikan dilepaskan kepada kita dalam hidup kita. Kita harus runtuhkan, kita pakai perisai iman. Pakai perisai iman dengan firman ya. Terus iman itu merupakan sumber kuasa Tuhan ya. Nah, kalau iman merupakan sumber kuasa Tuhan, ini nih maksudnya sumber kuasa tuh gini. Tuhan lihat iman. Nah, Tuhan mau bekerja buat orang itu. Nah, kalau ketakutan kebalikannya. Ketakutan itu sumber kuasa setan. Nah, ini orang takut. Mulailah saya membisikkan dusta. Dan terus menerus. Dan kalau orang yang kurang firman, dia akan mengikuti bujukannya si jahat. Ngerti ya sampai situ ya. Terus kita lihat lagi. Di Ibrani 1 ayat 3 itu ya yang dikatakan tuh. Iman sumber kuasa Tuhan, ketakutan sumber kuasa setan. Ibrani 1 ayat 3 ngomongin. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, Yesus ya. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Jadi firman Tuhan yang kita pegang. Firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi firman Tuhan penuh kekuasaan. Dia yang datang dari atas. Mengatasi segala-galanya dan kita tahu siapa yang datang dari atas, Yesus Kristus Tuhan. Itu memberi kita kuasa dan otoritas untuk digunakan, tidak sekedar untuk tahu, digunakan
digunakan supaya kita nih jadi lebih dari pemenang. Kalau kita nggak gunakan ya nggak jadi pemenang gitu ya. Justru digunakan karena kita itu memenangkan si jahat itu hanya dengan firman. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yesus aja mengatakan ada tertulis, ada tertulis. Masa kita ngadepin hal-hal seperti itu dengan diam-diam? Kita gunakan kuasa dan otoritas. Ya, belajar saudara, banyak belajar ya. Saya juga masih terus belajar. Terus bertindak dalam iman sesuai dengan firman. Kalau kita bertindak dalam iman sesuai dengan firman, maka kita dapatkan berkat yang dari Tuhan. Karena bertindak, melakukan firman. Nah, beda sama ketakutan. Kalau kita bertindak dalam ketakutan, maka akan datanglah sakit penyakit, datanglah akan kegelisahan, dek, sakit mah datanglah sakit apa segala macam. Saya juga kemarinnya nih nggak tahu makan apa, stroberi kayaknya sih, makan stroberi ya. Aduh enak sekali stroberi. Tak pikir-pikir stroberi enak, bikin sendiri jadi bersih gitu tuh ya, bikin sendiri bagi 2. Dapatnya 3 gelas. Anak saya 1, suami saya enggak. Nah 2 saya makanlah saya dengan lahap. Terus sorenya saya makan apa ya? Makan apa gitu tuh. Terus sih perut nggak enak nih. Perut nggak enak. Lalu saya makan lansoprazol, Waduh, kalau makan lansoprazol, obat lambung itu bisa menyebabkan ngantuk. Saya tuh paling nggak mau kalau ngantuk belum waktunya. Tapi mau tidak mau saya itu ya, dalam ketakutan saya tuh ya, mulai saya tuh takut ya. Terus saya, aduh perut nih nggak enak lagi ya. Aduh saya nggak punya yogurt, ya. Biasanya ada yogurt, nggak ada. Udah sekarang saya makan enzim lah saya. Makan enzim lah. Ngantuk bener be saudara, ngantuk. Akhirnya saya tidur lebih awal. Seperti itu, bertindak dalam ketakutan. Jadi bukan menyelesaikan masalah sebenarnya, tapi belum apa-apa udah takut gitu ya. Nah kalau kita tahu seperti Ayub 3 ayat 25, ada enggak ya ayat? Nah, bertindak dalam ketakutan berharap terjadi. Seperti Ayub 3 ayat 25 ngomong gini, karena yang kutakutan itulah yang menimpa aku. Takut apa? Nah, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saya pernah share, saya takut urusan sama polisi. Paling takut. Dan tidak pernah saya berani berbuat salah dengan hal-hal yang berhubungan dengan polisi. Kali gani secara kebetulan ya. Kebetulan kehilangan kunci. Mau tidak mau saya ngadepin polisi bolak-balik. Dalam hati saya itu takut sama polisi. Sekarang saya harus ke markas polisi. Laporan itu dari polisi itu balik lagi ke bank dari banknya balik lagi ke polisi. Ya ampun, ngadepin terus polisi itu. Padahal saudara, kuncinya ada saudara. Ampun, tobat nggak coba? Saya ngerti Tuhan lagi ngajarin saya supaya saya tidak ada. Kuncinya ada, terselip. Haleluya. Haleluya. Nah, iman itu, kalau iman merupakan kekuatan ya, membuahkan hasil, juga ketakutan membuahkan hasil. Ketakutan juga bisa membuahkan hasil ya. Nah sekarang kalau iman itu bagaimana supaya saya bisa mempunyai iman? Nah, setitik saja luar biasa. Iman itu dihasilkan, diproduksi oleh firman Tuhan. Nah kita kan sering dengar firman ya. Kadang-kadang nih kalau dengar firman cuma sekedar nempel di kuping buat hiasan. Harus dimasukkan sampai ke roh, baru bisa rema roh. Karena kalau masuk ke roh, ini nih rahim profetik ya, rahim tempat pembuahan benih masuk ke rahim. Nah rahim profetik ketika penuh itu diperkatakan, dilahirkan ya. Nah rahim profetik, jadi ketika kita butuh, kita punya firman, melahirkannya, keluarnya firman, bukan melahirkan kebun binatang, melahirkan firman. Bukannya perkataan negatif, tapi
keluar firman, firman, firman. Seperti itu ya. Jadi kehidupan rohani itu, kita itu mendapat kekuatannya dari firman Tuhan ya. Nah, ketakutan yang berasal dari setan itu merupakan sebenarnya, di sini ketakutan yang berasal dari setan itu merupakan bagian dari manusia lama kita. Jadi kita kan manusia lama, roh kita kan sudah diperbarui. Nah, manusia lama ini sedang terus menerus bukan rohnya ya, terus menerus diperbarui. Nah, ketakutan yang masih ada itu merupakan bagian dari manusia lama yang belum diperbaharui sebelum kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Jadi gini saudara, kita kan menjadikan Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan kita yang lama, kita mau jadikan Yesus itu Tuhan. Tidak ada lagi yang lama. Kalau Ibu Nani bilang begini, bagus begini. Saya dulu punya pacar si A, tapi setelah saya jadi baru punya pacar baru Yesus. Nah, yang lama-lama nih, pacar kita yang lama yang kita senang ini harus putus, tidak boleh komunikasi sama sekali. Jangan komunikasi lagi sama pacar yang lama, saudara. Nah, tapi saya hello sih boleh ya. Jadi harus putus dengan pacar lama. Jangan ajak di apa ini gitu. Seperti itu. Jadi ada manusia lama kita nih yang mau pengen diperbarui, kita harus ngaku di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saya pernah gini, trauma terutama ya, trauma juga kita harus memberikan pengakuan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya trauma terhadap ini ya. Saya akui di hadapan-Mu Tuhan, saya mau tolak itu semua, cabut. Akui. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu harus dibereskan ya. Sedangkan karena sekarang kita nih punya Tuhan di dalam diri kita ya. Ketakutan bukan berasal dari Tuhan, tapi kita nih mau berdiri di atas kebenaran. Hidup kita harus berdiri di atas kebenaran, karena kita bisa ditegakkan di atas kebenaran. Seperti Yesaya 54 ayat 14 dan 15 ya, ayat yang terakhir yang saya mau baca. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Kita nih harus berdiri di atas kebenaran, ditegakkan. Kita nih ditegakkan di atas firman ya. Kalau kita berdiri di atas firman, di atas batu karang yang teguh itu, engkau akan jauh dari pemerasan, jadi nggak takut. Sebab engkau tidak usah takut lagi. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab kekejutan itu tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukan daripada Tuhan. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Amin. Ya, itu aja saudara yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Yuk kita akan doa. Bapa, kami mengucap syukur, karuniakan iman kepada kami. Buka telinga kami Tuhan, buka mata kami. Kami mau mengaktifkan manusia roh kami Tuhan, supaya kami boleh mengalami betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat. Mujizat dalam hidup kami, mujizat dalam sekeliling kami, mujizat dalam segala sesuatu Tuhan. Kami hanya mau memperkatakan firman-Mu. Firman-Mu adalah roh dan hidup. Dan apabila kami memperkatakan firman-Mu, maka semua akan hidup. Tidak ada kematian, tidak ada kegagalan, tidak ada yang terus-menerus merongrong kami. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau berikan kepada kami keberanian ilahi untuk kami terus berdiri di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saat ini Tuhan, kami mau memberkati kota kami. Kami memberkati akan bangsa kami. Kami bawa dan kami angkat di hadapan-Mu. Mata-Mu terbuka untuk kota kami, untuk bangsa kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Kau yang terus-menerus memagari akan kota dan bangsa kami dengan pagar tembok berapi-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan untuk kota dan bangsa kami. Buat dunia boleh melihat bahwa ada Engkau Tuhan di bangsa ini. Bahwa bangsa ini takut akan Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mencurahkan roh takut dan gentar akan Engkau untuk setiap pejabat-pejabat di pemerintahan. Kami mau
lepaskan firman-Mu Tuhan, bahwa ada terang yang besar yang akan menyingkirkan kegelapan di bangsa ini Tuhan. Bangsa ini akan melihat terang, karena selubung-selubung yang menutupi akan bangsa kami sudah dikoyakkan oleh firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, langit terbuka di bangsa ini, dan kami akan bersuka cita karena Engkau dahsyat Tuhan, dan kami akan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi. Tuhan, Engkau yang akan terus menopang Tuhan, dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberikan hikmat, Engkau yang akan memberikan kepandaian dan keahlian, Engkau yang akan memberikan ketajaman dalam segala keputusan-keputusan yang diambil. Biarlah Tuhan hatinya seperti hati raja di dalam tangan-Mu, Engkau alirkan kemana Engkau mau. Jadilah Indonesia seperti yang Engkau mau Tuhan, bawa bangsa ini untuk mencapai destiny yang sudah Engkau tetapkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami akan mengucap syukur untuk minyak yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami akan mengurapi kami angkat Tuhan minyak ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengurapi Tuhan akan hidup kami Tuhan. Biarlah pembaruan pikiran terus-menerus terjadi dalam hidup kami. Hidup kami mau serahkan kepada-Mu Tuhan. Mata kami ini Tuhan, Engkau buat mata kami dapat melihat jalan-jalan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang akan mengurapi mulut lidah bibir kami. Untuk mulut lidah bibir kami Tuhan memperkatakan kehidupan Tuhan, memperkatakan apa yang Engkau firmankan. Telinga ini Tuhan mau terbuka Tuhan untuk mendengar suara-Mu, mendengar suara Roh-Mu Tuhan, lebih daripada mendengar roh-roh yang ada di dunia. Kami mengurapi akan hati kami Tuhan. Ini hati kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami mau jaga hati kami untuk tetap percaya, supaya dari dalam hati kami ini mengalir aliran-aliran air hidup. Engkau tahu Tuhan, banyak orang yang membutuhkan kesegaran kehidupan yang daripada-Mu. Kami tutup setiap celah yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan dalam nama Tuhan roh ketakutan, roh yang melemahkan iman. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan tangan kami Tuhan, ini tangan-tangan kami Tuhan. Engkau pakai tangan ini Tuhan untuk kami boleh memuliakan Engkau. Kami urapi akan kaki kami Tuhan, kami mau melangkah di dalam jalan-jalan yang sudah Engkau tentukan. Apapun yang kami hadapi, kami percaya Engkaulah Immanuel. Engkau menyertai kami, karena kami tidak takut lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin.